Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini kami akan membacakan sebuah kisah tentang orang kafir yang sangat membenci Rasulullah, namun berbalik mencintai Rasulullah hanya dalam sekejap saja. Pembahasan ini kami temukan di dalam kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil halaman 77. Bisa dicek di kitabnya langsung saja. Wa yurwa anna Syaibata bin Utsman Al-Hajabi adrakahu yauma Hunain wa kana Hamzah qad qatala abahu wa ammahu. Dikisahkan, diceritakan bahwa Syaibah bin Utsman Al-Hajabi itu menemukan Rasulullah SAW pada perang Hunain. Wa kana Hamzah qad qatala abahu wa ammahu. Sedangkan Hamzah, beliau telah membunuh ayah dan pamannya Syaibah tersebut. Nah, ini belum masuk Islam ya. Dan Syaibah bertemu atau menemukan Rasulullah ketika dalam keadaan perang Hunain. Faqala, kemudian Syaibah berkata kepada Rasulullah, al-yauma, belum berjumpa. Kemudian Syaibah berkata, al-yauma udriku sa'ri min Muhammad. Pada hari ini saya menemukan kesempatan untuk berbalas dendam, untuk membalaskan dendamku kepada Muhammad. Falamma ikhtalata an-nasu atahu min khalfihi wa rafa'a sayfahu liyasubbahu alaihi. Ketika perang sudah berkecamuk, manusia satu dengan manusia yang lain saling bercampur, maka ia mendatangi Nabi Muhammad dari sisi belakang dan mengangkat pedangnya untuk diarahkan ke arah Rasulullah SAW. Qala, kemudian ia berkata, Syaibah bin Utsman berkata, lamma danautu minhu, ketika saya mendekat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, irtafa'ali syawadun min narin asro'a minal barqi. Ketika saya mendekat ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, ada kobaran api yang sangat tinggi, yang sangat cepat sambarannya seperti kilat. Yang lebih cepat daripada kilat kobaran api itu menyambar-nyambar. Fawala itu hariban, maka saya pun berlari. Saya mundur kembali dan dalam keadaan berlari. Wa hassa bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ani fawadu ayadahu ala sodri. Rasulullah atau Nabi Muhammad merasakan apa yang saya alami, mengerti atau mengetahui apa yang saya alami. Kemudian Nabi Muhammad memanggilku dan meletakkan tangannya di atas dadaku. Wa huwa abghadul khalqi ilayya fama rafa'aha illa wa huwa ahabbul khalqi ilayya. Ketika itu Nabi Muhammad merupakan abghadul khalqi ilayya, makhluk yang paling saya benci. Ini menurut Syaibah.
setelah meletakkan tangannya di atas dadaku, maka tidaklah ia mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Bayangkan, sebelum Rasulullah meletakkan tangannya ke dadanya, Rasulullah orang yang paling dibenci, makhluk yang paling dibenci oleh Syaibah. Nah, ketika mengangkat tangannya dari dadanya, langsung Syaibah ini merasakan bahwa Rasulullah ini merupakan makhluk yang paling dicintai. Hanya beberapa sekejap saja bisa berubah drastis. Waqala li, dan Nabi Muhammad berkata kepadaku, udnu, kemarilah. Kemarilah. Faqatil, maka berperanglah. Fataqaddamtu amamahu. Adribu bisayfi wa aqihi binafsi. Kemudian setelah Rasulullah berkata demikian, saya pun maju di depan Rasulullah. Saya memukulkan pedangku dan menjaga Rasulullah dengan diriku sendiri. Walau laki itu abitil kasa'ata la'auqtu bihi dunahu. Andaikan saya bertemu dengan ayahku pada saat itu, maka akan saya arahkan pedangku kepada ayahku demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada cerita ini saya teringat bait burdah yang berbunyi kurang lebihnya, kam abroat wasibam bilam sirohatuhu wat lakot aribam mirip kotil lamami. Kurang lebih seperti itu. Kalau salah diingatkan, dibenarkan. Berapa banyak telapak tangan Nabi itu menyembuhkan penyakit-penyakit. Kam abroat wasibam bilamsi rohatuhu. Dengan disentuh tangannya Rasulullah, banyak sekali penyakit-penyakit yang sembuh. Bahkan kalau kita melihat di sini bukan hanya penyakit zahir saja, penyakit hati pun yang berupa kebencian, ingin membunuh Rasulullah, ini bisa hilang dalam sekejap mata. Ini merupakan salah satu keajaiban dari telapak tangan Rasulullah yang hanya sekejap mata, yang sebelumnya Syaibah bin Utsman merupakan orang kafir, orang yang paling membenci. Berarti tingkatannya itu, jika orang kafir membenci Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, ini berarti seburuk-buruknya orang. Paling buruknya orang itu orang kafir. Lebih buruk lagi dari orang kafir yang memusuhi Rasulullah. Bahkan memiliki niat untuk mencelakai sampai membunuh Rasulullah. Bayangkan, hanya dalam sekejap saja disentuh oleh telapak tangannya Rasulullah, bisa berbalik mencintai Rasulullah. Masuk Islam, membela Rasulullah, berperang untuk membela Rasulullah, menegakkan agama Islam. Bahkan beliau sampai Syaibah bin Utsman ini sampai berkata, andaikan pada waktu itu saya berjumpa dengan ayahku di medan perang, maka akan saya arahkan pedangku, akan saya pukulkan pedangku kepada ayahku demi membela Rasulullah. Ini luar biasa. Ini hikmahnya, bagaimanapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah menjauh daripada Rasulullah. Terus mendekat kepada Allah melalui pintu
Rasulullah. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara melalui bersolawat kepada Rasulullah. Memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah akan memperhatikan kita dan perlahan akan menghapus, akan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita, pada hati kita. Sehingga perlahan demi perlahan kita akan menjadi semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.